Assalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Saudaraku sekalian, air mengalir ke tempat yang paling rendah, dan tentunya tempat yang paling rendah yang paling menampung banyak air. Kalau kita perhatikan, Rasulullah SAW mengumpamakan ilmu itu seperti air, hujan. Demikian pula, hati yang paling banyak menampung ilmu adalah hati yang rendah. Hati yang tawadhu, bukan hati yang sombong, bukan hati yang penuh dengan keangkuhan, bukan. Oleh karena itulah saudaraku sekalian, siapapun di antara kita yang ingin bisa menampung ilmu yang banyak di hati kita, dan Allah semakin ajarkan, maka hendaknya kita pun menjadi orang yang rendah hati, yang tawadhu dan tidak sombong. Al-Hasan Al-Basri berkata, ada dua orang yang tidak bisa menuntut ilmu. Yang pertama siapa? Mustahin, pemalu. Yang kedua siapa? Mustakbir, yang sombong. Rasulullah SAW ketika menafsirkan tentang sombong mengatakan apa? Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Maka orang yang sombong, saudaraku, hatinya penuh dengan ketinggian dan keangkuhan, merasa dirinya hebat, sedikit dia mendapatkan ilmu. Tapi orang yang tawadhu, Allah tambahkan kemuliaan kepadanya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Tidaklah seseorang bertawadhu karena Allah kecuali Allah akan angkat derajatnya. Allah tinggikan derajatnya, Masya Allah, Subhanallah. Akhal Islam, saudaraku sekalian, apa itu hakikat tawadhu? Al-Hasan Al-Basri ketika menafsirkan tentang makna tawadhu, beliau berkata, tawadhu adalah yaitu seseorang ketika melihat muslim yang lain, dia merasa muslim itu lebih baik daripada dirinya. Itulah tawadhu, tidak pernah merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Karena kita tidak tahu bagaimana amalan hati dia. Mungkin dia lebih ikhlas. Mungkin dia lebih takut kepada Allah saat sendirian. Mungkin dia lebih kuat tawakalnya daripada kita. Mungkin dia lebih kuat kesabarannya daripada kita. Mungkin dia niatnya selalu baik. Dia jaga. Ya. Ketika ia sendirian, kita tidak tahu bagaimana amalannya. Mungkin ketika dia sendirian amalnya luar biasa. Maka dari itulah saudaraku, kita tidak bisa memastikan bahwa kita lebih baik daripada orang lain, tidak mungkin. Maka jadilah kita orang yang memiliki hati yang tawadhu, hati yang rendah, yang selalu merasa dirinya banyak kesalahan. Hanya di antara cara agar kita bisa tawadhu, jangan melihat kepada kelebihan-kelebihan dari kita, tapi lihatlah kepada kekurangan-kekurangan kita. Kita banyak kekurangan, saudaraku. Kita banyak berbuat dosa. Maka Allah merahmati hamba yang senantiasa bisa melihat dan mengoreksi kesalahan dan aibnya. Dan sungguh tercela orang yang selalu merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Ia tidak mampu untuk melihat aib-aib diri yang ada dalam dirinya. Itu adalah merupakan sifat iblis. Iblis yang mengatakan, ana khairum min. Aku yang lebih baik daripada dia. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa ta'ala laknat iblis. Oleh karena itulah sebagian ulama mengatakan, orang yang berbuat maksiat karena sombong
maka orang seperti ini dikhawatirkan terkena laknat Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu salamata wal afiyah. Semoga kita termasuk orang yang senantiasa tawadhu akhi dan dihindarkan dari keangkuhan, kesombongan dan yang lainnya sehingga kita bisa menampung ilmu lebih banyak lagi. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.